Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Itu berarti kalian teman-teman pengen tahu apa yang akan saya ceritakan dan bagaimana ceritanya. Benar begitu? Oke, saya nggak akan buang-buang waktu gitu. Karena sekarang bentar lagi mau maghrib. Ceritanya begini. Sebagaimana dengan judulnya di thumbnail, ini tentang sang penggulat dan Sayyid gitu. Apa itu Sayyid? Bukan nama orang, itu maksudnya itu kayak keturunan Nabi Muhammad lah gitu istilahnya. Ceritanya tuh begini. Dulu di Baghdad ada seorang penggulat namanya Abul Qasim. Abul Qasim ya gitu. Dia ini orangnya itu penggulat yang tangguh dan tidak terkalahkan. Badannya besar, tinggi, kuat ototnya gitu. Pokoknya udah terkenal lah gitu. Nah, terus suatu ketika sultannya raja di sana itu melakukan sayembara. Bagi yang bisa mengalahkan Abul Qasim akan diberi hadiah dinar yang banyak banget. Tahu sendiri, dinar itu kan emas, dirham itu kan perak. Jadi satu dinar itu aja sekarang sekitar 3,8 juta ya kalau nggak salah. Kalau tahun lalu sih 3,6, kalau nggak salah sekarang 3,8, saya lupa deh gitu. Dinar yang banyak, bayangin gitu. Terus jadi masyarakat itu banyaklah yang mendaftar, terus berduyun-duyun lah pada hari H ditentukannya pertandingannya tuh. Sudah berduyun-duyun datang gitu kan. Naiklah si Qasim ini ke tempat pertandingan itu teman-teman. Pas dia naik di atas tempat pertandingannya itu, ternyata orang kan menantikan siapa nih yang bakal dilawan sama Abul Qasim. Naiklah seorang laki-laki tua. Jadi seorang masyarakat di Baghdad tuh mikir, laki-laki tua ya nggak mungkin lah buat ngalahin si Qasim, orang yang kuat aja bisa kalahin laki-laki tua gitu kan. Oke, ternyata si yang melawannya ini laki-laki tua ini yaitu seorang Sayyid, yaitu tadi yang saya jelaskan dari awal. Sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Sebelum pertandingan dimulai, si Sayyid ini, lelaki tua ini, kakek-kakek ini deketin dan berbisik kepada Abul Qasim. Dia berkata begini, "Wahai Abul Qasim, saya ini orang miskin, saya ini Sayyid keturunan Rasulullah, saya ini nggak punya uang gitu, saya ini miskin, saya ini kelaparan, di rumah ini saya ini ada anak, keluarga, kita ini nggak makan, mohonlah untuk kali ini kamu untuk bertanding yang kali ini kamu kalah, agar kalau seandainya saya bisa menang, kamu kalah, saya bisa mendapatkan dinar yang banyak. Dinar ini bisa saya belikan buat makanan untuk keluarga saya agar kami tidak kelaparan lagi." Gitu. Nah, pas ketika di atas ring ini teman-teman, mereka benar-benar ini bergulat kayak berantem gitu. Benar-benar berantem dan bergulat gitu. Jadi kayak benar-benar bertanding gitu. Tapi hasilnya si Qasim ini, Abul Qasim ini, ternyata dia ini orang yang mencintai Rasulullah juga. Jadi dia tuh mencintai Rasulullah lah. Jadi dia tuh tahu lah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tuh orang seumat yang mencintai Rasulullah gitu. Nah, jadi dia mengalah dan dia kalah. Jadi si bapak laki-laki tua ini menang dan mendapatkan hadiah dari si sultannya tadi, dinaran tadi gitu. Nah, setelah dia ini mengalah gitu kan, dan dia ini mengalah tuh juga karena di dalam hatinya, oh ini kesempatanku gitu. Setelah mengalah, kakek tadi menang, dia ketika di malam hari tidur, dia bermimpi dan Rasulullah berkata gini, wahai Abul Qasim, karena engkau telah kayak mengorbankan kejayaan, ketenaran, kekuatan yang engkau punya gitu untuk mengasihi, menyayangi anak-anakku, cucuku, keturunanku, maka engkau tercatat sebagai waliullah,
mulai saat ini dan seterusnya. Dan setelah daripada itu, pada zamannya pada masa itu si Abul Qasim ini mencari ilmu ke banyak guru dan dia akhirnya menjadi seorang ahli ulama gitu. Nah, dan dia tuh nama dia pada masa itu di Baghdad itu jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi kalau nggak salah. Kalau saya salah nanti saya tulis di sini namanya gitu. Gitu teman-teman ceritanya tentang kisah sang penggulat dan Sayyid gitu Didi. Nah, jadi apa hikmah yang bisa diambil adalah terkadang kita tuh egois ya, nggak mau ngalah. Terkadang kita tuh merasa ngalah tuh malu gitu, kayak ngerasa kalah. Ingat, ngalah itu juga bukan berarti kalah. Terkadang kan kita kan selalu pengen menang gitu. Nah, tapi orang yang termasyur, yang terkenal gitu, yang kekuatannya udah tahu lah gitu, pokoknya udah tenar lah gitu, dia mengorbankan ketenarannya hanya untuk membantu. Nggak perlu malu lah gitu kalau kita ingin berbuat baik kepada orang lain gitu, dan bisa membuat orang lain bahagia. Terkadang orang lain itu lebih membutuhkan dibandingin kita. Demikian teman-teman, semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sekarang sampai seterusnya gitu. Meskipun kita sekarang belum baik, saya pun juga belum baik, tapi kita akan terus mencoba untuk menjadi lebih baik. Kita akan terus mencari cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang dulu, agar kita itu yang tadinya kita nggak baik, kita mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya kita suka ngomongin yang nggak baik, mari kehobian kita yang suka ngomong ini kita ganti dengan hobi ngomong, berbagi cerita, kisah-kisah yang positif. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel dan cerita kisah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu.